Saat ini, saya akan membicarakan mengenai struktur dari sel. Saya telah melakukan banyak video yang berkenaan dengan sel mengenai apa yang terjadi di dalam sel, tapi saya belum membuat suatu video di mana kita membicarakan mengenai keseluruhan struktur dari sel secara utuh ya. Untuk mengawalinya, saya akan menggambarkan membran dari sel. Oke, ini adalah membran sel. Nah, membran seluler ini merupakan awal yang baik untuk mendefinisikan sebuah sel, karena membran sel adalah yang memisahkan sel dari lingkungan luarnya ya. Oke, kemudian pada sudut pandang yang lebih besar, keberadaan sel ini dapat mendefinisikan sel atau mengartikan sel sebagai kompartemen yang sangat kecil. Dari situlah kata sel berasal. Oke, setelah saya namai membran seluler ini, semua sel ini akan memiliki membran seluler. Sekarang bila kita berpikir lagi, mungkin hal yang paling penting yang mendefinisikan sel, mungkin kalian sudah melihat ya di video DNA, di mana kita membicarakan mengenai translasi, transkripsi, dan lain-lain. Nah, hal yang mendefinisikan sel, apa itu sel, adalah DNA-nya. Di mana setiap sel memiliki DNA yang terdapat di dalam sel. Saat ini saya tidak akan membicarakan lebih detail mengenai bagaimana DNA dapat mendefinisikan apa itu makhluk hidup ya. Ya, saya telah menjelaskan beberapa hal yang lebih detail mengenai hal tersebut pada video DNA. Tapi setiap sel memiliki DNA dan video ini akan lebih mengarah kepada anatomi sel daripada fungsi dari sel tersebut. Tapi bagaimana kita akan tetap menerangkan fungsi dari sel itu sendiri, karena kita perlu mengetahui apa yang dilakukan atau dikerjakan oleh setiap bagian-bagian dari sel secara fungsional ya tentunya. Oke, dan itu tadi sudah saya tulis DNA. Dan di DNA itulah kromatin dibentuk dan terdapat juga beberapa protein. Nah, tidak terdapat di semua organisme, tapi di sini kita akan membicarakan mengenai eukariot terlebih dahulu ya. Nanti saya akan coba bicara mengenai perbedaan antara eukariot dan prokariot. Oke, dari DNA ini, kemudian setelah saya gambarkan, ini adalah gambaran dari sel secara umum, baik itu sel animalia, plantae, ataupun kingdom apapun. Ya, semua ya, secara umum mereka berbentuk seperti ini. Oke, saya belum menggambarkan banyak detail ya pada selnya. Di sini saya telah hanya menggambarkan DNA dan membran sel. Sekarang saya menggambar pembeda kehidupannya, yaitu adalah membran sekeliling DNA. Oke, jadi sel-sel ini memiliki membran yang memisahkan DNA, kromatin, dan segala sesuatu yang membentuk dan terdapat dalam DNA. Memisahkannya dari keseluruhan sel dan disebut sebagai nukleus. Oke, ini nukleus saya warnai ungu. Dan tadi saya telah mengatakan bahwa keberadaan nukleus dapat secara garis besar membedakan organisme. Karena ketika melihat suatu sel dan kita melihat adanya nukleus, kemudian kita melihat sel lain dan tidak ada nukleus, kita akan bisa mengatakan, hey, ini adalah cara terbaik untuk mengklasifikasikan organisme. Maka dengan ini, dengan ada nukleus, kita mengklasifikasikannya sebagai eukariot. Oke. Nah, kemudian sel ini memiliki nukleus ya. Sementara bila tidak nukleus, maka dinamakan prokariot. Oke. Jadi nukleus ini pembeda utama antara eukariot dan prokariot. Nah, prokariot itu adalah sel tanpa nukleus. Dan untuk contoh dari prokariot, dua kelompok besar dari prokariot itu adalah bakteria dan arkea. Mengenai arkea, oke, arkea sangat menarik ya. Kita memiliki banyak informasi mengenai arkea. Sebelumnya mereka dianggap sebagai tipe lain dari bakteri, tapi sekarang kita telah tersadar bahwa arkea merupakan kelompok yang sangat berbeda dari bakteria. Kita sebenarnya telah mengobservasi ya sebagian kecil dari arkea. Dan sebenarnya secara evolusioner kita tidak seharusnya memilah atau membedakannya seperti ini terlebih dahulu. Namun ya kita harusnya membedakannya terlebih dahulu menjadi eukariot dulu, dan kemudian bakteria, dan kemudian arkea. Oke, saya tulis seperti ini saja. Oke, kita tidak akan buat pembagian seperti ini terlebih dahulu ya. Nah, jadi pada dasarnya terdapat 3 kelompok yang berbeda, dimana kita akan bicarakan ini pada video lain ya soal pembedaan ini. Tapi bila kita bertanya, siapa saja sih sebetulnya yang memiliki nukleus? Ya, jawabannya jelas, eukariot. Hanya eukariot yang memiliki nukleus. Kemudian siapa yang tidak memiliki nukleus? Jawabannya adalah bakteri dan arkea. Oke, ya hanya seperti itu saja. Tapi saya akan lebih terfokus kepada nukleus karena mereka cenderung lebih kompleks ya. Dan mereka juga sebetulnya cenderung lebih besar. Dan apa yang sering kita bicarakan sebenarnya setidaknya
pada beberapa video sejauh ini berhubungan dengan sel eukariot. Eukariot itu bisa termasuk tumbuhan dan hewan. Oke, kita ini hewan ya. Setidaknya saya adalah hewan. Baiklah. Hewan atau jamur atau fungi dan kelompok lain yang merupakan eukariot. Tapi ini adalah kelompok organisme yang paling sering kita pelajari dan berhubungan dengan kita sebagai manusia di keseharian kita. Oke, tapi mari kita kembali dengan melihat anatomi dari sel ya. Jadi kita akan memiliki DNA dan kita mengetahui bahwa DNA ditranskripsi menjadi mRNA. Bahwa mRNA ini meninggalkan nukleus dan ditranslasikan menjadi protein pada ribosom. Oke. Jadi ribosom ini adalah kompleks-kompleks kecil yang terdapat pada keseluruhan sel ya. Dan kita akan melihat sebentar lagi bahwa mereka dapat terkait pada struktur membran lain. Oke, anggaplah yang bulatan-bulatan kecil ini adalah ribosom. Nah, ini saya sudah namai ribosom. Oke. Nah, kemudian bila perkataan mengenai DNA ditranskripsi menjadi mRNA dan mRNA meninggalkan nukleus dan pergi menuju ribosom untuk ditranslasi menjadi protein terdengar tidak masuk akal bagi kalian, akan terdapat beberapa video di mana saya menjelaskan lebih detail mengenai peristiwa tersebut. Tapi apa yang akan saya lakukan di sini adalah fokus kepada perbedaan dari bagian-bagian untuk memberikan gambaran mengenai keseluruhan bagian-bagian tersebut. Jadi ribosom merupakan tempat mRNA ditranskripsi di dalam nukleus dari DNA, juga tempat untuk proses translasi menjadi protein. Jadi kalian dapat melihat mereka sebagai tempat di mana informasi dirubah menjadi protein, yang nantinya protein tersebut dapat digunakan di bagian manapun dalam sel. Oke, dan ribosom ini terbentuk dari protein-protein dan sebenarnya mereka juga dibentuk dari RNA. Nah, jadi satu pertanyaan yang muncul. Terus di mana ribosom itu dibentuk dong? Ya, beberapa terbentuk oleh protein yang kemungkinan terbentuk di ribosom lain. Tapi beberapa lainnya, mRNA ribosom, kalian bisa melihatnya sebagai sekumpulan ini. Jika kalian ingin melihatnya ya lebih detail lagi, anggaplah sekumpulan ini. Nah, kemudian di sini terdapat beberapa protein dan saya tidak menggambarkan secara realistis ya. Tapi kamu dapat melihat di sini terdapat suatu mRNA terikat dengan protein. Di dalam ribosom sendiri terdapat RNA ribosom yang digunakan sebagai bagian dari struktur. RNA ribosom membantu ribosom berfungsi sebagaimana mestinya. Oke, ribosom. Nah, jadi ia merupakan bagian dari ribosom dan dari keseluruhannya terdapat bagian yang terbuat di dalam nukleus dan merupakan bagian dari nukleus adalah nukleolus. Oke, ini mungkin saya perjelas di sini. Nah, saya akan menuliskannya. Oke, nah di sini. Sebentar, saya tandai saja ini. Ini adalah nukleolus. Oke. Nah, di sini ini hal yang menarik loh. Ini tidak terpisahkan oleh membran, tetapi ini akan terlihat dengan menggunakan mikroskop. Jadi ketika orang-orang pertama kali melihatnya, mereka berkata, "Hey, ada yang tampak seperti gulungan di sini." Itu pasti adalah inti dari nukleus dan sebagainya ya. Tapi pada kenyataannya nukleolus itu terikat secara erat atau padat atau kokoh. Istilahnya adalah densely packed ya. Nah, jadi ia memiliki DNA dan RNA dan itu adalah RNA ribosom. Bagian yang membuat ribosom. Oke, jadi saking padatnya ia tampak di mikroskop dan karena itulah orang-orang memutuskan untuk menamainya dengan sesuatu yang berbeda. Tapi itu bukan merupakan ikatan membran, itu bukan organel juga. Itu bukan organel di dalam organel lagi tentunya. Itu hanya sesuatu yang padat dan terdiri dari protein dan RNA ribosom. Nah, inilah tempat ribosom dan RNA itu diproduksi. Nah, jadi baiklah, kita kini lanjut lagi. Kita akan berada di ribosom ya, tempat di mana protein diproduksi atau dihasilkan. Namun, bila ribosom hanya terlihat mengambang, bila mereka merupakan ribosom yang bebas, maka protein-protein tersebut akan ketika dia dihasilkan di ribosom, mereka hanya akan mengambang di cairan di dalam sel yang disebut sebagai sitosol. Oke, itu sudah saya tandai juga sitosol. Tapi bagaimana bila kita ingin memproduksi protein yang harus mencapai, contohnya membran sel atau mungkin di luar sel? Nah, sel akan menghasilkan berbagai substansi yang digunakan oleh sel lainnya, yang digunakan untuk keseluruhan tubuh dan untuk itu kita harus beralih kepada protein yang terkait pada membran ini. Kalian dapat melihatnya seperti beberapa lorong ya. Oke, ini saya coba gambar dulu.
Ya, saya coba gambarkan kasar ya, kalian dapat melihatnya seperti lorong, dan kita memiliki organel ini yang disebut dengan retikulum endoplasma. Oke, retikulum endoplasma kalian bisa melihatnya seperti lorong dan akan berakhir pada badan Golgi ya, dimana dia dinamai badan Golgi karena ditemukan oleh Bapak Golgi. Ya, nama akan bisa sesuai penemu ya. Oke, yang warna hijau ini adalah badan Golginya. Yang berwarna kuning ini merupakan retikulum endoplasma, dan yang berwarna hijau adalah badan Golgi. Ya, inilah seperti ini. Saya akan menjelaskan selanjutnya apa yang sebenarnya kerja dari organel-organel ini. Oke, ini adalah serupa setumpukan besar atau terlihat seperti membran-membran yang terlipat. Nah, beberapa dari mereka itu bebas atau tidak terkait. Nah, ada juga yang terkait ya. Baiklah, kini saya akan menamainya. Oke, sebentar. Saya akan menggunakan ruangan di sebelah sini. Membran lipatan besar yang terlilit-lilit ini. Oke, ini adalah retikulum endoplasma. Oke, saya tulis saja endoplasmic reticulum. Nah, retikulum endoplasma cocok juga ya untuk jadi sebuah nama band ya. Hehe. Dan retikulum endoplasma dan bagian yang terdapat ribosomnya disebut dengan retikulum endoplasma kasar atau RE kasar. Atau draft IR ya. Nah, IR kepanjangan adalah singkatan dari endoplasmic reticulum. Oke, nah di sini saya akan coba menjelaskan, memberitahu kalau tadi ada draft IR, otomatis akan ada smooth IR di mana retikulum endoplasma yang tidak mengandung ribosom. Nah, kemudian kita akan coba berlanjut mengacu kepada badan Golgi tentunya. Oke, jadi badan Golgi, kini saya akan memberitahu apa saja yang terjadi di sini ya. Nah, di ribosom bebas kita, mRNA di sana ditranslasi menjadi protein, dan protein akan mengambang di sekitar sitosol. Tapi bagaimana bila kita menginginkan protein agar mencapai membran atau keluar dari sel? Nah, di sini dia peran dari retikulum endoplasma dan badan Golgi dibutuhkan. Kini kita memiliki mRNA yang akan keluar dari nukleus, dan mRNA dapat terkait pada ribosom atau dapat ditranslasikan oleh ribosom pada RE kasar. Oke, dan mRNA ini ya, mRNA akan datang ke sini. Kemudian saya akan menggambarkan dengan tanda panah kecil ya, sebentar. Ya, ini. Nah, oke. Sebentar. Jadi tadi, nah. Oke. Nah, ini yang sudah saya tandai. Oke, nah ini akan nah kemudian ini akan ditranslasi bagian luar dari retikulum endoplasma. Nah, kemudian seiring dengan diproduksinya protein, ia akan terdorong masuk ke dalam retikulum endoplasma. Daerah yang saya warnai ini merupakan bagian dalam dari retikulum endoplasma. Oke, ini yang sedang saya warnai. Nah, kemudian protein akan terdorong masuk ke dalam retikulum endoplasma. Protein yang akan digunakan di bagian sitosol, kemudian bagian luar dari sel, atau mungkin pada membran sel. Oke, protein itu akan berakhir di sini. Itulah mengapa ribosom terdapat pada membran, karena ribosom dapat mentranslasikan substansi yang terdapat di luar retikulum endoplasma. Tapi ketika protein diproduksi, rantai dari asam amino akan berakhir di dalam sini. Oke, sebentar saya akan menjelaskannya lebih lanjut di sini. Oke, kini saya sebentar. Nah, saya perlu ruangan lagi. Nah, jadi ini adalah bagian membran dari retikulum endoplasma. Dan di sini terdapat ribosom yang terkait pada retikulum endoplasma. Nah, ini adalah ribosom. Oke. Ribosom pada retikulum endoplasma. Yang otomatis ini adalah retikulum endoplasma kasar ya, atau RE kasar. Dan kita terdapat mRNA yang datang dari salah satu sisi. Oke. mRNA dari salah satu sisi. Nah, setelah mRNA dari salah satu sisi, sebentar. Nah, kemudian akan terjadi yang namanya pergerakan translasi mRNA ya, tentu yang ditranslasi. Contohnya kayak bergerak dari arah sini ke kanan dan akan menghasilkan rantai asam amino. Oke,
Oke, ingat ini adalah membran ya. Jadi membran dari retikulum endoplasma walaupun mRNA terdapat di bagian luar, karena ribosom terkait padanya, protein tetap dapat muncul di bagian dalam membran. Jadi ketika protein dibentuk, ya gambaran seperti lipatan ini, seperti yang kita ketahui, protein merupakan lipatan cincin asam amino. Protein dapat berjalan melalui RE, ia akan berjalan melalui RE halus, kemudian akan sampai pada badan Golgi. Sebenarnya saya membuat ini terlihat sangat simpel, tapi saya hanya mau memberi gambaran dari apa-apa saja yang terjadi di dalam sel. Dan ketika protein berpindah atau berjalan ke badan Golgi, dan protein akan bersiap untuk berpindah keluar dari sel. Atau mungkin berjalan ke membran sel, mereka akan membentuk tunas dari badan Golgi. Nah, jadi seperti misalnya protein sama ketika ia sampai ke badan Golgi. Ingat, ini kita berada di dalam badan Golgi ya sekarang. Nah, jadi seperti misalnya protein sama ketika ia sampai ke badan Golgi. Oke, ini gambaran Golgi. Nah, protein mungkin akan berakhir di sini ya. Jadi terdiri dari cincin-cincin asam amino dan kemudian ia akan membentuk menyerupai tunas. Oke, jadi mungkin awalnya nanti akan terlihat seperti ini, seperti tunas ini. Ya, ini adalah protein. Nah, pada tahap berikutnya, kemudian tunas ini akan terlepas. Jadi seperti ini. Nah, oke, ia akan keluar dan mengambil sebagian struktur dari badan Golgi. Jadi sekarang protein akan dikelilingi oleh membran barunya. Nah, coba mari kita pikirkan apa yang terjadi ya. Kita memiliki DNA yang ditranskripsi menjadi mRNA, kemudian mRNA pergi ke ribosom yang terkait atau terdapat pada retikulum endoplasma, kemudian ditranslasikan menjadi protein yang berjalan melalui retikulum endoplasma. Pertama, retikulum endoplasma, tempat ribosom berada, kemudian retikulum endoplasma halus atau RE halus memiliki fungsi lain. Ia juga membantu, bisa kita katakan, produksi dari hormon dan komponen lemak, ya, atau another fatty compound. Tapi saya tidak akan menjelaskannya secara detail. Tapi ia akan menghubungkan badan Golgi, dan pada badan Golgi protein dapat membentuk tunas atau bud out. Oke. Dan membawa sedikit bagian dari membran badan Golgi bersamanya. Hal mengenai sesuatu yang dikelilingi oleh membran dan berpindah ke dalam sel. Jadi mungkin protein sekarang akan berbentuk seperti ini. Sebentar. Saya sepertinya harus menggambar bentuk protein ya. Anggaplah protein jadi berbentuk seperti ini. Oke. Nah, di buku vesicle. Nah, ini disebut dengan vesikula. Oke, vesikula adalah nama yang secara general ditujukan kepada apapun yang berukuran kecil. Biasanya adalah protein yang terdapat di dalam sel yang mengambang dan dikelilingi oleh membran yang sangat kecil. Dan alasan mengapa membran kecil atau kita sebut saja membran mini ini berguna adalah karena protein kini dapat mengapung sampai ke membran luar dari sel. Jadi vesikula ini merupakan alat transport ya. Oke, saya menggambarkan dengan sangat-sangat mudah, sangat simpel tentunya. Saya bahkan tidak menggambarkan permukaan lipid bilayer, tapi hanya untuk memberikan gambaran secara visual seperti apa ini terlihat. Oke, di sini terdapat vesikula, protein kecil di dalam ini, dan akan semakin mendekat dan mendekat pada membran. Oke, semakin dekat pada membran dan dia akan menyatu dengan membran, kemudian protein dalam sini. Oke, sebentar. Protein dia akan mendekati membran. Saya perlu menggambar lagi. Nah, protein, kemudian anggaplah ini membran. Nah, kemudian membran ini mendekat. Sebentar, saya harus menggambarkan ulang di sini ya. Membran ini mendekat. Ya, nanti kemudian lama-kelamaan akan menyatu seperti ini. Nah, ini adalah masih tetap dengan proteinnya. Jadi membran sel dari vesikula akan menyatu dengan membran sel permukaan ya. Kemudian nanti lama-lama membran protein ini akan bisa keluar, oke ya, keluar dari sel, atau bahkan mungkin menanamkan dirinya ya di membran yang ini. Ya, intinya jadi vesikula ini akan menyatu dengan membran sel. Oke. Seperti itu. Jadi di dalam membran seluler luar yang tadi saya gambarkan tipis, oke. Itu akan kita bicarakan nanti lebih lanjut lagi ya. Nah, kembali mengenai struktur dan anatomi dari sel, masih ada 2 organel lagi yang harus kita bicarakan, yaitu adalah lisosom.
Oke, nah ini adalah lisosom. Nah, lisosom ini hanya terdapat pada sel hewan yang mengandung enzim. Lisosom ini akan membantu melarutkan berbagai substansi. Oke, ini adalah lisosom. Nah, jadi bila lisosom melekat pada sesuatu dan dapat mengeluarkan enzimnya, ia akan mencerna atau bisa kita bilang mematikan substansi tersebut. Nah, jadi itu adalah kerja dari lisosom. Pada tumbuhan, kita memiliki vakuola litik atau vakuola lisis. Ya, organel ini menyerupai lisosom berdasarkan istilah dan fungsinya. Jadi, vakuola lisis ini pada dasarnya merupakan vesikel berukuran besar. Ya, itu sebenarnya adalah istilah bagi membran organel terikat atau membran bound organel. Jadi, vakuola dan sekali lagi, apa sebenarnya organel itu? Organel, oke. Ini adalah vakuolanya ya, tadi yang saya bicarakan. Jadi, organel itu, ini, ya organel itu bisa diartikan sebagai subunit dari sel. Ya, itulah organel. Jadi istilahnya kalau dalam tubuh ada organ, nah sel itu adalah tubuhnya, organel itu adalah organ dalam tubuh. Jadi subunit dari sel. Jadi vakuola merupakan organel yang berfungsi sebagai tempat menyimpan berbagai substansi yang berada di dalam sel. Jadi vakuola itu seperti brankas ya. Nah, jadi vakuola litik sendiri merupakan vakuola pada sel tumbuhan yang menjadi tempat penyimpanan bagi berbagai macam enzim. Bila ia melekat pada sesuatu, maka ia akan melarutkannya. Jika ia dapat mengeluarkan enzimnya tersebut. Kalau tidak, ya tidak terjadi gitu. Nah, kini kita akan beralih kepada mitokondria. Oke, mitokondria. Oke. Nah, selanjutnya kita akan berlanjut ke mitokondria. Sebentar, saya perlu menggambarnya dulu. Ya, ini. Nah, mitokondria ia memiliki membran luar dan ada membran lagi di dalamnya. Disinilah kita menghasilkan energi kita, di mana gula dirubah menjadi ATP, dan mitokondria ini memiliki DNA-nya sendiri. Ia akan dapat memperbanyak dirinya sendiri atau berkembang biak sendiri. Nah, inilah yang membuat orang-orang percaya bahwa mitokondria itu hidup dan bahwa nenek moyangnya pernah hidup secara independen dan merupakan organisme prokariot bebas. Ya, jadi pada titik tertentu mereka menemukan satu gagasan, hey, kenapa kita tidak hidup di dalam organisme dan hidup secara bersimbiosis? Jadi istilahnya mungkin itu yang di pikiran prokariot calon mitokondria ini. Jadi mitokondria merupakan organel yang dahulu atau nenek moyangnya adalah kemungkinan hidup sebagai prokariot bebas. Ya, mitokondria. Mitokondria adalah tempat respirasi seluler terjadi dan untuk sel tumbuhan yang hanya terdapat, ya yang jelas tidak terdapat di sel hewan ya. Tumbuhan ini mereka memilikinya kloroplas yang merupakan bagian dari plastida ya. Kita akan menggambarkannya secara spesial. Oke, sebentar. Saya selesaikan dulu dengan mitokondrianya. Oke, sudah dengan mitokondria. Kemudian tadi untuk tumbuhan dia akan memiliki yang namanya kloroplas tadi ya. Nah, jadi kalau untuk kloroplas sendiri, kloroplas itu saya coba akan menggambarkannya. Sebentar, saya mencari tempat dulu. Sepertinya bisa di sini. Nah, jadi saya menggambarkannya dengan warna hijau ya tentunya karena ini spesifik di tumbuhan. Oke, jadi untuk kloroplas sendiri inilah tempat fotosintesis terjadi dan di sini akan terdapat grana dan lain-lain. Ya, saya akan membicarakannya lebih detail pada video fotosintesis. Nah, jadi kini kita mengetahui bahwa ada organel lain yang menyerupai mitokondria. Mereka juga memiliki DNA sendiri dan pada ribosomnya sendiri, maka terdapat kepercayaan bahwa mereka pernah menjadi prokariot bebas yang belajar hidup bersimbiosis di dalam sel eukariot yang lebih besar. Oke, kita sudah hampir selesai dengan struktur sel. Namun, ada hal lain yang perlu kita ketahui, yaitu dinding sel. Nah, jadi dinding sel ini terdapat pada sel yang bukan sel hewan ya, yang memperkuat membran luar dari sel atau membuat membran sel luar menjadi lebih rigid atau kokoh. Oke, sepertinya saya harus menggambar ini. Nah, sebentar, bukan, jangan kuning. Sebentar. Nah, saya lebih menyukai warna hijau di sini karena dinding sel ini tidak di sel hewan umumnya ya, di sel tumbuhan. Nah, kemudian ya dinding sel ini, ya dinding sel tidak sepenuhnya kokoh ya, karena kita bisa melihat dan menyebarkannya sebagai balon yang menyediakan sedikit kekokohan. Benda seperti kayu sebenarnya memiliki dinding sel ganda untuk memberikan kekokohan dan membuatnya menjadi lebih kuat. Oke, nah ini adalah dinding sel. Ya, ini bukan sel hewan ya, berarti dengan adanya dinding sel ini. Dan pada tanaman dinding selnya terbuat dari selulosa ya. Selulosa, ingat, selulose. Jadi ia akan memberikan kekokohan yang lebih atau memberikan bentuk bagi membran seluler.
Dan untuk memberikan bentuk sebenarnya dari sel, kita memiliki mikrofilamen atau filamen aktin. Oke, ini seperti yang saya gambar ini. Ya, mikrofilamen aktin ini adalah mikrofilamen berupa pipa-pipa yang terdapat di keseluruhan sel. Mikrofilamen membantu memberikan struktur sebenarnya dari sel dalam 3 dimensi dan ia juga berperan dalam pergerakan sesuatu substansi atau suatu benda di dalam sel atau bahkan pergerakan dari sel itu sendiri. Ya, untuk memastikan kalian lebih mengerti lebih dalam lagi, bila kalian menonton video mengenai mitosis dan meiosis, di video itu akan dibicarakan mengenai sentriol. Oke, sentriol itu berada di luar nukleus. Dua sentriol dengan sudut yang tepat akan membentuk sentrosom dan mereka akan mengkoordinasi mikrotubul ya ketika kita mencoba untuk memisahkan sel ketika meiosis dan mitosis. Ya, ini seperti ini. Ya, seperti ini saja. Oke. Nah, jadi yang telah kita pelajari semua tadi ya merupakan sebuah overview atau selayang pandang atau gambaran dari struktur sel secara umumnya. Jadi pada video ini kita telah mengetahui ya bagaimana bagian-bagian besar yang terdapat di dalam sel dan saya harap kalian kini memiliki gambaran yang lebih baik mengenai bagaimana koordinasi yang terjadi di dalam sel dan pengaturan-pengaturannya juga.